Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita, kita kembali hari ini bertepatan dengan 27 Rajab. Kita akan membahas tentang peristiwa yang sangat agung yang pernah terjadi dalam sejarah Islam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Isra dan Mi'raj adalah mukjizat terbesar yang diterima Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran. Isra dan Mi'raj disebut sebagai mukjizat terbesar karena dengan peristiwa ini menjadi lemah pula lah kemampuan semua makhluk, di mana semua manusia hingga para malaikat pun tidak akan mampu melakukan perjalanan seperti yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah Isra dan Mi'raj sekalipun satu peristiwa yang terjadi dalam waktu bersamaan, namun ceritanya dikisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran pada dua surat yang berbeda. Isra yakni perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari dalam Masjidil Haram di Mekkah menuju Masjidil Al-Aqsa di Palestina. Diceritakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat ke-1. Sedangkan Mi'raj yakni naiknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menuju langit ke-7, terus ke Sidratul Muntaha hingga ke Arasy bertemu Tuhan. Kisahnya disebutkan dalam surat An-Najm ayat 13-18. Penyebutan kisah Isra dan Mi'raj dalam dua surat yang berbeda memberi kesan bahwa Isra dan Mi'raj sejatinya adalah dua mukjizat yang berbeda. Isra adalah mukjizat bagi penduduk bumi, artinya tidak akan ada manusia yang mampu melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina dan kembali lagi ke Mekah secepat yang pernah dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Isra tersebut. Sementara Mi'raj adalah mukjizat bagi semua penduduk langit. Artinya, jangankan manusia dan jin, para malaikat sekalipun, hingga malaikat Jibril yang merupakan pimpinan para malaikat dan malaikat yang paling mulia juga tetap tidak akan mampu melakukan perjalanan seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Mi'raj tersebut. Bukankah disebutkan dalam banyak sumber bahwa Jibril hanya bisa menemani Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Mi'raj tersebut sampai Sidratul Muntaha saja, sementara perjalanan menuju Ar-Rasy untuk menemui Tuhan, maka Jibril tidak mampu lagi mengikutinya. Isra dan Mi'raj adalah salah satu peristiwa sejarah yang sangat penting dan agung dalam perjalanan risalah Nabi Muhammad SAW. Sebuah perjalanan yang sangat jauh dan sangat sulit untuk bisa digambarkan, serta akan lemahlah kemampuan akal untuk menerima penjelasannya. Namun demikian, ia benar-benar peristiwa yang nyata dan dialami Rasulullah SAW. Tujuan utama dari peristiwa Isra Mi'raj dan ini adalah untuk menjemput perintah sholat fardu yang 5 waktu. Namun terdapat beberapa tujuan lainnya, seperti agar Nabi Muhammad SAW melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam raya. Selain itu, tujuan yang tidak kalah pentingnya dari perjalanan itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghibur kekasihnya Nabi Muhammad SAW yang memang ketika itu sedang berduka. Seperti diketahui ketika itu dalam waktu bersamaan beliau ditinggal dua sosok yang paling dicintainya, yaitu Khadijah, istri tercinta yang dengan penuh kesetiaan menemani beliau menghadapi masa-masa sulit selama 25 tahun, dan Abu Thalib, paman yang selalu melindungi dan membela beliau sejak usia 8 tahun. Perjalanan Isra dan Mi'raj sendiri menurut satu riwayat terjadi
pada malam Senin 27 Rajab tahun ke-10 kerasulan beliau. Tahun itu dalam sejarah Islam dikenal sebagai tahun duka cita, amal al-husni, bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kesedihan beliau atas wafatnya dua orang yang beliau kasihi, Khadijah dan Abu Thalib. Kita masuk ke cerita Isra dan Mi'raj ya teman-teman. Malam menggantung di langit Mekah. Gelap menyelimuti penjuru kota, ditingkahi desir angin yang membawa hawa dingin. Sunyi senyap di sebuah sudut Mekah. Seorang anak manusia kedatangan tamu agung, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sedang berada di dalam rumah terkejut ketika Jibril mendatanginya dengan tiba-tiba. Bukan di gua Hiro seperti kali pertama beliau bertemu Jibril, melainkan di rumah. Jibril berucap, "Tawaflah di Ka'bah sebanyak 7 kali," perintah Jibril. Lalu Jibril melanjutkan perkataannya, "Engkau akan diperjalankan menuju langit oleh Allah dari Masjidil Al-Aqsa." Tanpa sempat berkata-kata lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergegas meninggalkan rumah menuju Masjid Al-Haram. Melawan hawa dingin yang menggigit, langkahnya cepat menembus pekatnya malam. Beberapa saat kemudian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di depan Ka'bah dan segera melakukan tawaf sebanyak 7 putaran. Baru saja manusia mulia itu menyelesaikan putaran terakhir, tiba-tiba di hadapannya berdiri hewan bernama buruk. Kulitnya putih, tingginya melebihi keledai, tapi lebih pendek daripada bagol. Kedua kakinya diletakkan sejauh matanya memandang. Kecepatannya sejauh mata memandang. Dinamakan buruk karena kecepatannya menyamai kecepatan bark atau kilat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera bersiap menunggang buruk. Namun binatang itu terus bergerak saat Rasulullah mendekatinya. Jibril segera menghampiri hewan tersebut. "Tenanglah, demi Tuhan yang jiwaku berada di genggamannya. Engkau tidak pernah ditunggangi oleh orang baik seperti dia," kata Jibril. Buruk seketika diam tak bergerak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menaiki punggung buruk, diikuti oleh Jibril dari belakang menuju Masjid Al-Aqsa. Jibril menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama dalam perjalanan, mengajaknya berbicara dan menghiburnya. Tiba di Masjid Al-Aqsa, dalam sekejap keduanya tiba di Masjid Al-Aqsa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menambatkan buruk pada sebuah batu. Kedatangan beliau di Masjid Al-Aqsa tanpa diketahui orang di sekelilingnya adalah suatu mukjizat tersendiri. Mengapa? Karena saat itu Masjid Al-Aqsa sedang dikepung pasukan Romawi dari segala penjuru. Setibanya di Masjid Al-Aqsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkejut ketika di sana telah menunggu para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Wajah mereka memancarkan kesucian, cahaya kenabian dan kerasulan. Semuanya turun dari langit untuk menyambut Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi berdiri dan berbaris untuk sholat di Baitul Maqdis sambil menanti Jibril menentukan siapa yang akan menjadi imam. "Majulah wahai Muhammad," kata Jibril. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjadi imam. Usai sholat 2 rakaat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menengok ke arah para nabi. Saat itu juga Rasulullah teringat dengan firman Allah, "Dan tanyakanlah kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum kamu. Adakah kami menentukan Tuhan-Tuhan selain Allah yang Maha Pengasih untuk disembah?" Quran Surat Az-Zukhruf ayat 45. Sesungguhnya saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin sholat bersama para nabi lain, hal itu menjadi bukti bahwa mereka telah menyerahkan jabatan imam sekaligus penuntun umat kepada beliau. Sesungguhnya syariat Islam menghapus syariat-syariat sebelumnya. Para pengikut nabi-nabi juga mempersilahkan tongkat kepemimpinannya dipegang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama risalahnya yang tidak mengandung kebatilan.
Rasulullah SAW dan Jibril sampai di batas langit dunia. Lalu keduanya meminta izin masuk. Seseorang bertanya kepada mereka, "Siapa?" "Aku Jibril." Pintu langit lalu dibuka. Di sana Rasulullah SAW berjumpa Nabi Adam. Nabi SAW mengucapkan salam dan Adam membalasnya. Adam menyambut kedatangan Rasulullah SAW dan mengakui kerasulannya. Allah memperlihatkan arwah orang-orang yang berbahagia di sisi kanan dan arwah orang-orang yang sengsara di sisi kiri kepada Nabi SAW. Setelah itu, Nabi SAW dibawa ke langit kedua. Setelah pintu langit terbuka, Rasulullah SAW bertemu Nabi Yahya bin Zakaria dan Isya bin Maryam. Rasulullah mengucapkan salam dan kedua nabi itu membalas salamnya, menyambut kedatangannya dan mengakui kerasulannya. Rasulullah SAW dinaikkan ke langit ketiga dan berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Rasulullah mengucap salam dan Yusuf membalas salamnya, menyambut kedatangannya dan mengakui kerasulannya. Lalu Rasulullah SAW dinaikkan ke langit keempat. Di sini beliau bertemu Nabi Idris seraya mengucapkan salam. Nabi Idris membalas salamnya, menyambut kedatangannya dan mengakui kerasulannya. Rasulullah SAW dinaikkan lagi ke langit kelima. Nabi bertemu Nabi Harun bin Imran. Beliau mengucapkan salam dan Nabi Harun membalas salamnya. Nabi Harun menyambut kedatangan Nabi SAW dan mengakui kerasulannya. Selanjutnya Rasulullah SAW naik ke langit ke-6. Di sini Rasulullah berjumpa Nabi Musa bin Imran. Nabi SAW mengucapkan salam dan Musa membalas salamnya, menyambut kedatangan Nabi SAW dan mengakui kerasulannya. Namun ketika Nabi SAW hendak beranjak, Musa menangis. "Mengapa engkau menangis?" tanya Rasulullah penuh keheranan. "Aku menangis karena pemuda yang diutus sebagai Rasul sesudahku umatnya lebih banyak yang masuk syurga daripada umatku," kata Musa. Sampailah Rasulullah SAW di langit ketujuh. Di sini Rasulullah SAW bertemu Nabi Ibrahim. Beliau mengucapkan salam dan Nabi Ibrahim membalas salamnya, menyambut kedatangan Rasulullah SAW dan mengakui kerasulannya. Tibalah Nabi pada puncak perjalanannya, yaitu ke Sidratul Muntaha. Namun Jibril menghentikan langkahnya. "Mengapa engkau Jibril?" tanya Rasulullah heran. "Bukankah kita memiliki kedudukan yang telah ditetapkan? Disinilah batasku. Seandainya aku melintasinya, niscaya aku akan terbakar," ujar Jibril. Dapat dibayangkan Jibril yang meluluh lantakkan negeri dan bangsa terdahulu dan mencabut penghuninya dari akarnya dan yang memiliki 700 sayap yang panjang setiap sayapnya dari ufuk timur hingga barat, tertahan di suatu tempat dan dia tidak mampu memasukinya. Akhirnya Rasulullah SAW melintasi batas itu menuju Sidratul Muntaha sendirian. Di sana Nabi SAW mendengar bunyi pena yang mencatat kebaikan dan keburukan, rizki dan ajal. Itulah alam tertinggi yang sibuk mengatur urusan alam bawah, seperti mencatat takdir dan qadar, menghitung dan mengawasi amal hamba, menurunkan rezeki, menentukan ajal, mencatat kebaikan, menghitung atau menghapuskan keburukan. Rasulullah SAW sangat takjub saat melihat Sidratul Muntaha. Beliau melihat pepohonan yang daunnya sebesar telinga gajah, ditutupi dengan permadani berwarna-warni dari emas dan cahaya. Setelah itu Rasulullah SAW dinaikkan menuju Baitul Maqmur. Lalu Rasulullah SAW naik lagi menuju Allah Azza wa Jalla Al-Jabbar. Nabi SAW tak melihat Allah dalam wujudnya. "Aku tak dapat melihatnya. Aku hanya melihat cahaya," kata Muhammad SAW. Di hadapan Allah, Nabi SAW mendapatkan perintah sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sholat 50 waktu kepada Rasulullah.
SAW dan umatnya. Setelah menerima perintah itu, Rasulullah SAW kembali ke bawah dan bertemu Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, "Berapa waktu sholat yang diwajibkan kepadamu?" 50 waktu, jawab Rasulullah. "Sungguh umatmu tidak akan mampu melaksanakan sholat 50 waktu," kata Musa. "Kembalilah pada Tuhanmu dan mohonlah keringanan padanya bagimu," saran Musa. Bagi umatmu, saran Musa. Rasulullah SAW melirik ke arah Jibril seolah-olah meminta pendapatnya. Jibril mengerti maksud Rasulullah SAW. "Ya, jika engkau menginginkannya," ujar Jibril. Rasulullah kemudian menghadap Allah untuk kedua kalinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keringanan 10 rakaat. Nabi SAW kembali turun hingga bertemu lagi dengan Musa, lalu menuturkan tentang keringanan yang diberikan Allah. "Menghadaplah kembali Tuhanmu dan mintalah keringanan," saran Musa lagi. Rasulullah berulang kali menemui Musa dan menghadap Allah, hingga akhirnya sholat ditetapkan menjadi 5 waktu. Kendati demikian, Musa tetap meminta Rasulullah untuk memohon keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pun menjawab, "Aku malu kepada Tuhanku. Tidak pula lagi pula aku ridho dan menerima perintahnya." Ketika Rasulullah SAW hendak beranjak pergi, terdengar seruan, "Engkau telah menerima perintahku dan engkau telah meringankan para hambaku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Mi'raj ini, Nabi SAW juga mengalami pembelahan dada. Beliau juga melihat 4 buah sungai yang keluar dari dasar Sidratul Muntaha. 2 sungai terlihat wujudnya, sungai Nil dan Furat. 2 lagi tidak terlihat karena berada di surga. Barangkali makna melihat sungai Nil dan Furat tersebut adalah sebagai isyarat akan eksistensinya Islam pada kedua wilayah di mana kedua sungai tersebut berada. Wallahu a'lam bishawab. Tuntas sudah perjalanan Rasulullah SAW. Malam itu juga beliau kembali ke rumah. Dirinya terkejut ketika menemui banta di rumahnya masih sama seperti saat ditinggalkan. Tubuhnya dibaringkan, matanya menerawang. Memikirkan bagaimana caranya mengabarkan kepergiannya malam itu kepada penduduk Mekah. Saat fajar menyingsing, Nabi SAW didatangi Abu Jahal. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan beliau untuk menceritakan apa yang telah dialaminya. Abu Jahal hanya mengernyitkan keningnya mendengar penuturan Nabi Muhammad SAW. "Bagaimana pendapatmu jika aku kumpulkan para kaummu untukmu? Apakah engkau akan mengabarkan apa yang engkau katakan?" Abu Jahal memberi saran. "Ya," kata Nabi SAW. Pagi itu berkumpullah penduduk Mekah untuk mendengarkan pengalaman Rasulullah melakukan Isra Mi'raj. Di antara mereka terdapat para pembesar musyrik Quraisy. Nabi SAW menceritakan secara runtut, sementara orang-orang menyimaknya. Tiba-tiba Abu Jahal berbicara, "Muhammad, biasanya kami menempuh perjalanan menuju Baitul Maqdis selama 1 bulan dan kembali dalam 1 bulan. Sementara engkau mengaku telah pergi ke sana, lalu naik ke langit ke-7 ke Sidratul Muntaha dan kembali hanya dalam 1 malam. Itu sama sekali tak masuk akal," kata Abu Jahal. "Aku ingin engkau membuktikan kebenaran pengakuanmu. Beritahukan kepada kami perihal Baitul Maqdis karena kami amat mengenalnya. Pintu demi pintu, jendela demi jendela, lorong demi lorong." Rasulullah SAW mulai mendeskripsikan Baitul Maqdis dengan amat detail. Mendengar uraian Nabi SAW, Al-Walid mengatakan, "Demi Allah, penjelasannya tidak lebih dan tidak kurang dari apa yang pernah kami saksikan." "Kami ingin bukti lain," kata kaum musyrik Quraisy. "Baik, aku mencium aroma kafilah akan tiba besok yang dipimpin oleh salah satu dari kalian. Di depan kafilah itu ada seekor unta dengan 2 titik putih di keningnya dan seekor unta patah tulang kakinya. Kami akan menunggu kebenaran ucapanmu," kata mereka.
Ketika pagi tiba, kafilah yang dinanti pun datang. Seekor unta dengan 2 warna putih di keningnya berada di depan rombongan. "Ada apa gerangan dengan unta si Fulan?" kata orang-orang Quraisy yang telah menunggu kedatangan rombongan tersebut. "Tulang kakinya patah," kata seseorang. Kaum Quraisy tidak bisa lagi membantah kebenaran perkataan Muhammad SAW, namun mereka tetap ingkar dan menuduhnya menggunakan sihir. Nabi Muhammad SAW sudah tidak takut lagi untuk menampakkan kebenaran dakwah di depan musuh-musuhnya. Ketika beliau menceritakan sebuah kebenaran yang tak bisa dijangkau akal, mereka langsung menentang dan mengingkarinya. Seperti peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah melalui nabinya menampakkan beberapa bukti agar mereka percaya bahwa Nabi benar-benar telah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj dalam waktu yang singkat. Di antara tanda bukti tersebut, satu, Nabi Muhammad SAW mampu menggambarkan keadaan Baitul Maqdis secara detail dan mereka pun membenarkannya. Kedua, Nabi SAW mampu menceritakan ihwal perjalanan kafilah pertama yang berada di Riha. Ketiga, beliau juga mampu menceritakan ihwal perjalanan kafilah yang kedua. Keempat, Nabi SAW juga mampu menceritakan ihwal perjalanan kafilah yang ketiga di Al-Abuwa. Setelah itu, mereka baru percaya apa yang dialami Rasulullah SAW bukan omong kosong. Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang sangat agung dan merupakan pendidikan Rabbani yang sangat luhur. Beliau mampu melihat jagat bumi, partikel kecil dari alam semesta. Tak heran jika beliau juga mampu melihat gerak-gerik orang-orang kafir yang berada di secuil kota Mekah. Peristiwa Isra Mi'raj membuat keimanan Abu Bakar semakin nyata. Saat kaum kafir menceritakan peristiwa tersebut kepada Abu Bakar, maka dengan bahasa yang lugas dia menjawab, "Jika yang bercerita Nabi, hal itu benar adanya. Aku mempercayai lebih dari sekedar yang telah ditempuh Nabi SAW. Dari sekedar yang telah ditempuh Nabi, aku mempercayai Nabi dengan berita langit yang beliau bawa pada pagi hari." Karena itulah Abu Bakar dijuluki As-Siddiq. Sahabat cerita, demikianlah kisah Isra dan Mi'raj yang benar adanya terjadi pada masa kerasulan Rasulullah SAW. Kita sebagai umatnya harus dan wajib mempercayai tentang peristiwa Isra Mi'raj ini adalah bagian dari sejarah kenabian Rasulullah sebagai perintah langsung, diturunkannya perintah untuk sholat 5 waktu. Demikian sahabat cerita, kisah yang bisa saya paparkan pada cerita edisi khusus tentang kita memperingati hari ke-27 Rajab, memperingati Isra dan Mi'raj. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.